Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina dan guru kita Ustadz Muhammad Zakaria dan Ustadz Al-Qadam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan Bapak-Bapak Ketua RT yang hadir dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, rekan-rekan ringan jamaah sungguh mengaji Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, kudrat serta irodahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bermuwajahat dan bermuhasyarah setelah bersama-sama kita membaca kitab suci Al-Quran yang dilaksanakan secara rutin ba'da salat subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan segenap insan, pembawa satu model kebaikan yang patut ditiru dan dicontoh oleh orang yang mengaku sebagai panutannya, termasuk kita di dalamnya. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang sepatu dan taat kepada ajarannya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai amin. Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keimanan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita juga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negeri yang dianggap oleh warganya kita semua sekarang ini kurang aman, kurang nyaman. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ya, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram untuk warga, khususnya negara Indonesia dan umumnya negara-negara yang lain. Materi atau tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah iman dan takwa merupakan kunci keberkahan hidup. Iman dan takwa merupakan kunci keberkahan hidup. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
surat ke-7. Surat ke-7 itu surat apa? Surat Al-A'raf ya. Ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Surat Al-A'raf ayat 97. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa. Para ulama menjelaskan yang dimaksud beriman di sini tidak hanya cukup mengakui, tetapi meyakini keagungan Allah, meyakini kemahasaan Allah, mengakui keadilan Allah, ya, mengakui Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Itu keimanan. Sedangkan ketakwaan yang dimaksud di sini, ya kalau takwa menurut bahasa berasal dari kata waqo, ya. Waqo itu kan hurufnya 2, wawu dan ro. Jadi kalau dijelaskan terlalu banyak. Jadi yang dimaksud takwa di dalam ayat ini adalah mewujudkan, mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan kata-kata saya ini sebagai muttaqin, tidak. Praktekkan. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Dalam bentuk apa? Sekecil apapun larangan Allah, jauhi, hindari. Seberat apapun perintah Allah, lakukan, laksanakan. Nah, orang yang sudah melakukan seperti ini, maka gelar dari Allah Subhanahu wa taala adalah muttaqin. Reward dari Allah bagi seorang muttaqin, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, bagi orang yang beriman dan bertakwa, lanjutan ayat, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka. Maksud kami turunkan untuk mereka. Apa? Barakati minas samai, keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah turunkan itu keberkahan dari langit dan bumi bagi orang yang, bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Nah, apakah keberkahan ini sudah kita rasakan saat ini? Terutama dalam kondisi seperti ini. Seandainya kita belum merasakan keberkahan hidup khususnya di negeri kita ini, kenapa? Apa sebabnya? Sebab di dalam lanjutan di penghujung ayatnya, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau misalkan hidup kita khususnya di negeri kita ini begini, begitu, jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Introspeksi diri kita sendiri.
Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluknya dengan segala sesuatunya. Nah, Bapak hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunannya. Apa itu barokah? Kadang-kadang kita mengartikan barokah saja sok bari eueuy disalahkeun. Ya. Teu naon barokah jadi berkat mah gitu ya. Seperti di kampung saya gitu kan, kalau berbicara barokah itu berkat. Berkatnya wujudnya teh makanan yang dimasukkan ke dalam kantong. Nah, ya saya menang berkat. Teu naon itu. Yang salah itu kata-kata begini. Saya alhamdulillah walaupun tidak melaksanakan kebaikan, tapi badan saya sehat, ya. Badan saya gemuk, artinya saya barokah. Jadi barokah jangan diartikan barokah, karena barokah itu adalah bahasa Quran yang menurut harfiahnya, menurut para ulama, al-barokatu an-nama wa ziyadah. Jadi barokah itu adalah tumbuh bertambah. Jadi yang disebut tumbuh bertambah bukan berarti badannya gedean, atau napi rumah ngalegaan, sawah ngalegaan, atau yang berhubungan dengan harta benda, atau jabatan gitu kan, namahan jadi tinggi. Yang dimaksud dengan an-nama wa ziyadah, tumbuh bertambah itu adalah di dalam hadis dijelaskan al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang bertambah terus. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 bentuk keberkahan hidup. 3 bentuk keberkahan hidup itu diantaranya yang pertama berkah dalam keturunan. Berkah dalam keturunan. Misalnya lahirnya generasi yang soleh, itu kan berkah. Kita kan sering berdoa kepada Allah, lebih-lebih ketika istri kita sedang mengandung. Bahkan takut doa kita tidak terkabulkan, datang ke para ustaz. Pak Ustaz pun terjepang banget ini. Pun bojo nuju ngandung sekian bulan, mudah-mudahan lahirna salamet, ya. Pun anak janten murang kali anu soleh, sinaran soleh kapan gitu ya. Bahkan tadi juga oleh Pak Ustaz dulu disampaikan doanya setiap subuh, mudah-mudahan generasi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Aminan. Tapi kita juga harus menyadari, karena tidak mungkin anak itu soleh dan solehah kalau titik-titik. Kalau apa tuh? Lamun orang tua nanti soleh, jadi ulah licik cilimit cek bahasa Garut. Ari anak urang gitu kan, turunan urang hayang dijadikan ku Allah anak anu soleh jeung solehah, tapi indung bapana teu soleh. Walaupun sering ada yang seperti ini, tapi 1001. Jadi kalau kita ingin ingin anak-anak kita, generasi keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah, contohan ya urang sebagai ibu bapaknya, selaku ibu ramah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan saja apa yang didoakan oleh pembina kita Pak Ustaz ya berkaitan dengan anak yang soleh dan soleh, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi waladun soleh.
Amin ya Allah. Kemudian berkah dalam keturunan itu selain lahirnya generasi yang soleh, lahirnya generasi yang kuat imannya. Sekarang kadang-kadang kita agak ini ya, kaku kalau menyebutkan kuat imannya itu sehubungan situasi dan kondisi saat ini. Kita lebih cenderung berbicara tentang imun sekarang ya, betul kan? Padahal imun dan iman dan imun itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hari imun ya nama. Kepala tubuh. Ada bukan peribahasa ini. Men sana in corpore sano. Itu siapa yang membuat kalimat itu? Men sana in corpore sano. Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tapi pada kenyataannya kan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tidak sedikit kan orang yang tubuhnya kuat tapi jadi pencuri. Orang yang tubuhnya sehat tapi jadi koruptor. Orang yang tubuhnya kuat tapi jadi pembunuh. Betul ya? Makanya Rasulullah SAW menyempurnakan kalimat ini dengan kata-kata al-aqlus salim fi jismi salim. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Bisa masuk akal tidak? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, masuk akal tidak? Masuk akal. Orang yang jiwanya sehat pasti menginginkan tubuhnya kuat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara olahraga yang teratur. Dengan cara nah, jadi selain kita imun kita diharapkan kan sehat, kita berusaha bagaimana caranya agar iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh di dalam jiwa kita. Yang berikutnya yang termasuk berkah dalam keturunan itu adalah lahirnya generasi yang luas ilmunya dan banyak amalnya. Nah, kita jangan pilih kasih, gitu kan? Luas ilmunya dan banyak amalnya harus seimbang. Jangan ilmunya terus anak kita itu dijejali, gitu kan? Tapi amalnya, gitu kan, tersendat. Jadi kalau misalkan kita punya anak disekolahkan dari TK, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi dari S1 tamat, S2 tamat, S3 tamat, tapi tidak diajarkan ilmu agama, berarti kita sebagai orang tua tidak adil terhadap anak. Ajarkan bagaimana tata cara mengkaji ilmu agama. Karena kita ngaji ya setiap subuh, ajarkan hasil ngaji kita kepada anak-anak kita. Insya Allah. Alhamdulillah di sini ada beberapa anak muda luar biasa ya, luar biasa. Dan saya punya anak didik yang sekarang walaupun di alam gaib ketemunya, gitu kan? Tapi
yang masuk ke dalam organisasi rohis itu kan, sering berkomunikasi dengan saya itu. Diajarkan, insya Allah. Jadi 3 macam ini ya mudah-mudahan ada pada jiwa putra putri kita, ada pada jiwa anak-anak kita, ya, sehingga keluarga kita, keturunan kita menjadi keturunan yang baru, yang penuh dengan keberkahan, ya, ziyadatul khair. Makanya kita jangan bosan-bosan berdoa, ya, berdoa. Dan doa ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Dan mungkin kita juga sering berdoa seperti ini. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimatan lak, orang-orang yang senantiasa berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan pula ya Allah anak keturunan kami menjadi umat muslimatan, umat yang senantiasa berserah diri kepadamu. Setiap saat kita berdoa demikian. Kenapa? Karena ini sangat penting, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Akhirnya dikembalikan kepada kita. Kata Rasulullah, Pak abawahu, maka ibu bapaknya lah, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang meyahudikan, au yunasiranihi, dan yang menasranikan, au yumajisanihi, dan yang memajusikan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, insya Allah, ya, insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Ya, doa kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah, ya, dan ilmu kita, ya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, istri dan anak-anak kita dalam keluarga. Bahkan lebih jauh daripada itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu berkah dalam keturunan. Yang kedua, berkah dalam makanan. Berkah dalam makanan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa yang Allah berikan kepada kamu sekalian, halalan thayyiban, rezeki yang halal dan baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang mana beriman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakan makanan yang baik, yang thayyib dan halal itu diperintah oleh Allah. Berarti wajib. Ya. Makanan yang baik dan makanan yang baik dan halal itu adalah
makanan yang penuh dengan keberkahan. Makanya harus hati-hati kita dalam dalam melaksanakan ini. Di antaranya jenis makanan yang halal dan baik harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua, didapatkan dengan cara yang baik dan cara yang halal juga. Karena makanan yang menurut jenisnya halal, menurut jenisnya baik, bergizi, tapi belum tentu halal. Kalau makanan itu didapat secara tidak halal, misalkan makanan itu hasil pencurian, mengambil dari hak orang lain, dari kepunyaan orang lain, itu jenis makanannya halal, jenis makanannya baik, bergizi, tapi belum tentu halal. Karena belum tentu halal, maka tidak akan menjadi barokah. Kemudian cara memakannya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kalau jenis makanan kita sudah tahu. Kemudian mendapatkan makanan yang halal dan baik kita sudah tahu. Tapi kaifiat makan kita kadang-kadang bukan tidak tahu, kadang-kadang kita lupa atau melupakan. Kaifiat makan yang baik itu yang seperti apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cara memakan yang baik itu sambil apa? Sambil dulu. Bapak kagok yang ngajawab nanya. Sebab titik-titik. Kadang-kadang kita jangankan sambil berdiri, kan kadang-kadang kita tidak sadar makan sambil berjalan. Minum sambil berlari, barijeng ngalungkeun badanna kadang-kadang gitu. Tapi bukan kita. Cuma di lapang gitu, main sepak bola, minum langsung dialungkeun. Ya. Itu muslim mengaku Islam. Tapi kalau ditegur secara terang-terangan pasti ngambek. Masih ingat orang tua kita, terutama ibu kita, inung urang mah baheula cerewen. Bapak ini tahu cerewen? Oke, ya. Ya. Diuk sia dahar teh tokna tuh. Sila sia dahar teh tong cingogo. Lamun ka awewe emo. Secara langsung mendidik anaknya seperti itu. Tapi didikan itu terimplementasikan oleh kita. Dan sekarang kita lupa terhadap anak-anak kita, bahkan terhadap cucu-cucu kita. Apa sebabnya? Sebab yang mengasuh dan membimbing, melindungi anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, bukan kita, bahkan bukan anak kita, tetapi orang lain. Saya sering lihat dan bapak-bapak juga sering melihat, incu orang, anak orang masih kena letih, dahar bari lompatan, celebok lari, celebok lari, Pak Ustaz kan tenang naon, ngan naon. Ajarkan tata cara makan yang baik, tapi kita harus memberikan contoh. Anak-anak kita, keturunan kita mau
melaksanakan makan yang baik bagaimana? Da urang ge dahar bari nampu, bari berjalan. Jadi nurut